Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenas, bikin boys gak sih? Harus, wajib. Kita wajib boys. Oke, masih di podcast episode kedua. Kita punya tema topik yang keren. Topik kita hari ini mahasiswa boys. Oke, saya Leo Tanu Maju akan mengundang narasumber kita hari ini yang paling boys. Ini dia, Wike Audi Vivian. Selamat datang Wike. Ya, terima kasih Pak. BSI Bahasa dan Sastra Indonesia ya. 2019. Oke, semester 6. Tuwek siap rapi deh. Amin. Wike ini, sebelum saya ngobrol sama Wike, saya mau baca profil dia. Wike itu penulis. Kamu nulis apa aja, Wik? Saya sudah menerbitkan buku Nukilan Resah, antologi puisi. Oke. Dan puisi-puisi saya juga masuk di Aksara Penyair 2020. Wow. Oke, keren. Jangan jawab banyak-banyak. Saya mau baca dulu. Oke, karya dia juga itu tadi sudah sampaikan. Ada juga di ini ya. Kamu tampilkan di IG ya? Iya, di Instagram. Instagramnya Nggo Bandit muncul nang layar. Ada di bawah sini. Instagram kamu? Instagram saya pribadi. Saya juga biasanya mengisi konten-kontennya teman-teman saya yang memiliki usaha terus meminta tolong untuk membuatkan caption. Konten kreator dia. Iya. @Wike Audi. Iya, betul. Apa lagi? Tak sadar diri. Tak sadar diri. Banyak sudah, lagi. Cukup ya. Ya. Oke. Wike ini juga mengikuti kampus mengajar. Itu kapan? Ke Kemendikbud kedua itu? 2021, semester 5. Oh, berarti kemarin ya? Iya. Wah, keren. Kamu juga pernah magang? Iya, saya dulu SMK. Waktu SMK magang di Istana Wakil Presiden. Iya, magang itu menisan rek. Koyo Wike lho, magang di Istana Presiden. Aku mben magang nang nang omahe Putin. Di mana itu, Pak? Rusia. Wah. Ya. Jadi aku sok langsung delok monitor perang itu ngobrol sampai Pak Putin. Dia juga ini ya, aktif di IMJ. Ya, betul. Terus di Intersip Humas. Iya. Terus kamu kapan ke kafe, ngopi, nongki, nongkrong bareng temenmu, gibah? Kamu suka nggak itu? Wik? Ya, suka. Saya biasanya bagi waktunya itu sekitar 2 minggu sekali. Hari Sabtu meluangkan waktu buat teman-teman nongki kemana. 2 minggu gitu. sekali hari Sabtu? Iya. Awas kon, siap-siap dimusuhi koncomu. Konco-koncomu itu bendino. Wah. Iya. Tapi jadi banyak inspirasinya Pak kalau gitu, sering ngopi. Iya, tapi jangan nggak. Aku setuju mbak awakmu ini. Iya. 2 minggu sekali aja. Ben nggak ngatain duit. Oke, berarti sekarang hari ini sibuk kuliah sama apa, Wike? Karena saya kan sudah tidak aktif lagi di organisasi dalam kampus seperti demisioner. Iya, sudah demis. Dari HMJ Sastra Indonesia, dari Internship Humas UM juga sudah demis. Sekarang saya fokusnya ke freelance pengisi suara sama organisasi sosial di luar kampus. Wah, ini keren ini. Kamu jadi daber atau ini voice over itu? Iya, voice over. Kamu untuk apa biasanya? Saya sudah menangani, maksudnya sudah mengisi video profil dan konten-konten. Oke, itu menjanjikan loh.
Dan tidak banyak orang yang ngambil peran itu. Dubber itu. Saya ngefans sama dubber cewek siapa namanya? Yang ceriwis itu. Pakai hijab itu loh. Ya sudahlah, pokoknya dubber itu keren. Berarti kamu sekarang apa ya? Kan semester 6. Artinya memang kamu itu punya manajemen waktu atau kamu punya ini gak sih apa ya perencanaan gitu loh maksudku. Jadi oke lah misalnya kamu merencanakan sudah semester ini berarti aku sudah nggak mau aktif lagi di kampus, sudah cukup. Saya waktunya keluar, waktunya ngapa-ngapain. Itu sengaja kamu rancang gitu atau itu apa kata mengalir gitu Pak? Iya memang sengaja saya rancang seperti itu. Jadi niat saya pada saat awal masuk di UM, saya pengennya memang karena sudah terbiasa dari SD, SMP, SMK, saya aktif dalam organisasi. Jadi saat kuliah saya juga inginnya menambah pengalamannya di luar jam kuliah dengan organisasi. Setelah itu saya pikir-pikir kalau sudah semester 6 kan artinya sudah mulai harus menginjakkan kaki saya ke skripsi, jadinya lebih fokusnya sudah beda. Jadinya saya inginnya menyudahi untuk fokus ke sana. Kamu sudahi, sulit loh menyudahi itu. Sulit apa enggak sih? Sulit sekali menyudahi sesuatu yang kita anggap itu nyaman, menyenangkan dan memang tapi harus berat tapi harus. Itu keren. Ketika kita bisa memanage ini ya, merencanakan sesuatu yang seperti kamu lakukan. Itu nggak banyak teman-teman yang punya perencanaan begitu. Bahkan saya aja mungkin nggak gitu juga. Artinya saya sepakat itu keren, tapi nggak banyak orang yang bisa gitu. Maksudnya bisa dalam tanda kutip itu kayaknya orang itu kan cenderung muales ya, berpikir keras. Betul. Ini kenapa Wike itu melakukan seperti itu dan saya anggap itu keren. Iya keren karena memang nggak semua orang bisa melakukan itu. Itu artinya kalau sudah ada perencanaan, ada sebuah desain yang cukup matang di teman-teman itu, yakinlah bahwa pasti jadi sesuatu. Oke, berarti fokusnya sekarang itu kan di luar kampus, kegiatan ini ya, organisasi atau kegiatan selain kuliah. Yang kegiatan sosial apa itu? Jadi saya dulu pernah tahun 2015 itu kan ada organisasi namanya itu Forum Komunikasi Pengurus OSIS Malang Raya. Nah, forum ini membentuk sebuah organisasi sosial namanya Careship on the Road. Awal idenya itu karena kita pengen bagi-bagi makanan untuk orang-orang jalanan di saat puasa. Di saat sahur. Ini kan, habis ini sibuk dong? Iya. Asik. Memang bergeraknya pada saat, aktifnya memang pada saat puasa atau kalau terjadi bencana-bencana alam seperti itu. Karena kan ini sosial begitu. Nah, diteruskanlah sampai sekarang. Jadi itu banyak? Masih. Teman-teman banyak? Alhamdulillah. Berapa? Sekitar 50 orang. Wah banyak sekali, wah menarik ini. Saya jadi berpikir sesuatu. Oke, berarti kamu kan cukup menyibukkan diri atau sibuk dengan kegiatanmu yang sudah itu ya, kuliah, terus kegiatan banyak sekali aktivitas voice over, terus kegiatan sosial dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, kamu nggak pacaran? Pacaran, saya orangnya nggak suka menye-menye Pak. Jangan dijawab dulu. Jomblo-jomblo sih dulu gitu. Ini pertanyaan signifikan nih, penting. Itu nggak pacaran? Kalau saya orangnya nggak suka menye-menye. Menye-menye itu berarti pacaran apa enggak? Ya? Ayo. Saya nggak pacaran tapi adalah. Oke. Itu pertanyaan aja bercanda, tapi penting lah. Nanti jangan terus lupa bahwa bukan pacaran intinya, tapi melangsungkan hidup yang
akan datang itu kan butuh pasangan. Tapi tidak untuk hari ini. Ini hanya kita bercanda. Oke, itu saya kira cukup membuat Wike banyak sekali aktivitas positif. Artinya ini bagi teman-teman bisa meniru dengan cara yang berbeda atau caranya sendiri. Cuman kalau nulis itu kan butuh waktu yang nggak tahu ya. Kalau nulis itu kan butuh waktu bukan khusus sebenarnya, tapi lebih pada apa istilahnya? Intens. Iya, intens, terus fokus. Iya. Itu gimana? Ketika kamu punya banyak kegiatan di luar, lalu pulang menulis, ataukah kamu itu kegiatan menulis ini kegiatan yang kamu anggap seperti apa? Iya, jadi menulis ini merupakan hobi saya. Memang saya hobi menulis. Jadi awalnya itu saya suka sekali menulis di diary. Entah itu curhatan atau sekedar kata-kata singkat yang saya jadikan caption. Dan teman-teman saya suka. Jadi saya menampung, misalnya nih teman saya lagi curhat. Saya tampung ceritanya, saya tulis gitu. Kalau diary berarti diary apa diary sih, Rek? Diary. Bahasa Indonesia apa? Catatan gitu aja. Iya. Berarti kan ditulis. Buku harian. Buku harian. Atau catatannya sudah di HP atau masih? Sampai sekarang masih saya tulis manual. Keren. Angel loh. Arek saiki itu mangkel aku. Emosi aku nek arek saiki. Kuliah gak tahu buku arek. Nyantet tuh gak tahu. Malah pusing. Pusing. Enggak, orang yang mempercayai bahwa ada seni menulis di buku dengan sensasinya itu kepuasan tersendiri. Iya, itu kayaknya memang berbeda sekali, dan ketika kita sudah bisa menemukan sensasi itu kayaknya tidak tergantikan gitu. Iya. Dan itu gimana? Kamu kemana-mana bawa buku kecil gitu? Iya. Padahal kalau juga bawa laptop. Malah saya jarang bawa laptop. Oh gitu? Iya. Bawa buku, iya. Jadi kalau misalnya nih, saya pergi kemana ke suatu tempat, saya tulis apa yang menarik, apa yang saya temui, yang menurut saya menarik, saya tulis. Begitu. Kalau misalnya saya lagi baca buku seperti novel atau karya-karya yang lain, saya selalu menyediakan note gitu Pak, note yang itu. Nah itu poin-poinnya saya tulis di situ. Ini ilmu ini buat teman-teman. Rek rungono tak kei inspirasi teko Wike. Kalau kita ngapain aja ya, nggak tahu ngopi apa jalan-jalan apa ke tempat suatu tempat baru dan sebagainya, itu kan pasti menemukan sesuatu yang unik, menarik lah. Menarik itu akan ketemu menariknya lagi, menarik yang lain, menarik yang lain, menarik yang lain. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kita itu mampu menjaga kemenarikan itu. Caranya gimana? Catat. Kalau nggak dicatat hilang. Iya, betul. Kita kan pernah tuh, gini, Wike mungkin juga pernah. Wih, keren nih, wah sih mesti menarik kalau jadi tulisan. Tapi nggak nyatet. Tapi kamu yakin, iling-iling, atau inget-inget, nggak mungkin nggak inget. Jawaban saya adalah nggak inget 100%. Pasti lupa. Apalagi ada orang jualan cilok lewat. Mbak, cilok, enak banget sudah. Cilok makan, lupa apa yang tadi. Itulah saya yakin bahwa ketika kita itu mampu merawat, bahasa saya merawat ya. Ketika kita bisa merawat sekecil apapun ide atau apa yang muncul di pikiran kita, ya itulah yang akan membuat kita menjadi besar. Ya, berarti saya coba ini ya tegaskan di sini. Bagaimana ketika orang itu punya ide cemerlang, itu kan tidak jauh-jauh dari apa yang dia lakukan ya. Iya. Ini yang teman-teman lingkungan sekitarnya. Benar.
teman-teman yang nggak disadari. Kadang-kadang seolah-olah ini bayangannya tuh yang sembolah gak karu-karuan. Aku pengen punya ide sing boys gitu loh. Apa kamu nggak ngapa-ngapain? Ide yang cemerlang, ide yang keren, ide yang paling menarik itu adalah ide yang dekat dengan kita. Iya. Tinggal bagaimana kita itu merawat ide dan merealisasikannya. Jadi kalau apa yang disampaikan Wige, apa yang tadi diceritakan Wige ini, itu juga harus dilakukan oleh teman-teman. Ketika menemukan sesuatu catat, menemukan sesuatu catat, menemukan sesuatu dicatat. Kapan waktunya merealisasikan catatan itu? Ketika kita punya waktu yang cukup, dan itu gampang saya kira, jauh lebih mudah daripada menemukan ide ini kan. Padahal untuk merealisasikannya itu juga butuh proses panjang juga. Tapi ide ini loh yang penting itu. Jadi saya akan mengilustrasikan itu kayak, ya jadi panjang ini ceritanya. Di segmen lain lah saya. Yang jelas saya setuju apa yang disampaikan Wige itu. Kalau saya memang pakai HP karena saya menganggap bahwa smartphone harus tidak lebih smart daripada yang punya. Artinya yang punya harus lebih smart lah daripada smartphone-nya. Maksud smartphone ini cerdas, wong gak cerdas ini susah. Nanti bodoh yang HP susah. Oke, jadi ketika Wige itu menulis, mungkin inspirasinya seperti yang disampaikan tadi. Banyak hal yang ditemukan, lalu dicatat. Tuh. Dan ini apakah hobi? Itu tadi kamu sudah sempat ya? Iya, memang hobi saya. Kalau hobi itu kan, ya Pak, arah-arah itu hobi ini mangan, hobi dolin, hobi kok susah, hobi ya harus asik dong. Iya Pak. Karena menurut saya menulis itu asik. Loh, iya. Menulis itu nggak susah. Ini udah ditegaskan ini ya. Menulis itu asik, menulis itu nggak susah. Kalau dibandingkan, ini mesti kalau musuh, kalau yang kita hadapi itu teman-teman, itu pasti masih ada pertanyaan. Apa coba enakan makan lah kalau sama bikin puisi. Mana ada, kan tetap aja susah nulis puisi daripada makan. Nah itu. Kalau menurut saya, puisi itu kan sebuah tulisan yang mengungkapkan isi hati kita. Sama saja seperti kita curhat ke teman-teman. Kita curhat, kita bercerita. Nah, bedanya kalau misalnya menulis, kita tuangkan pikiran-pikiran itu tadi ke dalam bentuk tulisan. Dan orang lain bisa menikmati. Ketika orang lain bisa menikmati atas apa yang kita tulis itu kan jadi kepuasan tersendiri. Sesuatu yang nikmat dan tidak tergantikan. Betul. Misalnya ada orang yang mungkin memang passionnya dia tidak suka menulis, tapi isi hatinya itu sama seperti apa yang kita rasakan. Nah, dia merasakan terwakilkan dari tulisan-tulisan kita. Itu kan kebanggaan tersendiri. Kok aku sih kok ceritanya, kok aku banget itu. Kan kita yang nulis ini kan aneh ya, Wige yang nulis itu ya, maksud sih, berarti berhasil dong. Itu kenikmatannya rek. Jadi ini mau banding sampai mangan bakso ya mestilah mangan bakso, mangan langsung enak, tapi enaknya sesaat. Bagaimana kalau kenikmatannya tulisan kita itu bisa dinikmati orang lain? Itu sepanjang masa ya. Cukup awet banget. Dan akan abadi. Tuh. Kamu menemukan banyak penulis selain kamu di sekitarmu apa enggak? Sangat banyak. Di sekitarmu ini loh, sekitarmu. Iya. Teman-temanmu gitu? Teman-teman saya menurut saya memang hebat-hebat. Keren-keren. Bahkan bisa dikatakan lebih keren dari saya. Gak percaya aku. Ini kok rara ndelok iki. Kan kudu jujur. Artinya bahwa kamu memang ada circle yang sudah kamu temukan atau gimana? Jadi memang saya memulai menulis ini kan awalnya dari kutipan-kutipan di diary saya. Saya masuk sini
dari yang notabene itu anak SMK yang nggak tahu apa-apa, setelah itu mempunyai teman-teman yang luar biasa yang mau membimbing saya, ngajarin saya, ini loh bahasa Indonesia itu seperti ini. Oh jadi saya tahu, yang darinya saya nggak tahu apa-apa dari nol, berangkat dari nol, ya nggak nol banget, jadi lebih tahu gitu. Nggak kayak SPBU ya. Dimulai dari nol. Nah semester 2 itu ada mata kuliah menulis prosa puisi yang diampu Bu Arifa Luciandika. Beliau juga merupakan salah satu motivator saya untuk menulis. Beliau pernah bilang bahwa kalau punya ide itu jangan dipendam sendiri, tapi ungkapkan. Nah saya juga mikir gini, nggak ada tulisan itu yang salah. Kalau saya menganggap puisi saya ini masih puisi orang awam, tulisan-tulisan saya ini masih tulisan-tulisan orang amatir. Ya memang tulisan itu di mata banyak orang, di mata orang lain nggak ada yang sempurna. Kalau misalnya mereka bisa menikmati ya syukur. Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka dengan tulisan saya. Betul, benar. Jadi menulis itu ya menanam. Iya. Kalau kamu nanam padi hari ini apa ya terus besok itu panen? Enggak lah. Itu butuh proses yang panjang. Menanam hari ini dirawat aja masih banyak rumputnya. Iya. Dirawat saja yang prosesnya bagus, hasilnya juga belum tentu bagus, ya kan? Iya. Itu bapak saya tuh gak panen-panen gitu. Tikus harga. Tapi paling tidak kita itu paham bahwa proses itu cukup menarik untuk kita lewati sebagai sebuah cara kita untuk hadir di ruang yang tepat gitu. Betul. Jadi kalau Wike bilang tadi kalau ngomongnya itu apa yang ditulis oleh dia kadang dianggap masih amatir atau belum pro lah, ya, belum sempurna. Itu memang harus dilalui. Iya. Mana ada sekali nulis terus sukses, nggak nulis lagi sepanjang masa, nggak ada. Betul. Jadi itu yang penting untuk kita pahami, sekaligus kita tahu bahwa tidak ada yang instan itu. Sekalipun mie instan, kamu harus masih menggodok, apalagi pengen ada sayurnya, ngiris-ngiris gobes dan kawan-kawan. Oke, Wike, kenapa kamu itu masuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Malang? Jawab. Kenapa? Jawabannya pertama memang karena saya ingin meneruskan hobi saya ini. Dan memang saya kepengen masuk sini. Kenapa? Saya ingin mendapatkan ilmu di sini. Kamu menganggap ada sesuatu apa yang menarik sehingga itu tarikannya ke sini? Ada pengalaman apa gitu? Iya. Atau tetanggamu itu ada yang pernah jurusan sastra Indonesia terus dia akhirnya jadi crazy rich apa? Tidak ada sih. Tidak ada. Awalnya, kan ini ya, kan banyak juga kampus yang ini ya, jurusan sastra Indonesia. Iya, banyak. Ya, memang yang pertama karena lokasinya dekat, rumah saya kan di Malang. Ya. Itu yang buka tako omah ini. Kayak wis seru ya aku. Mari tak takoi detail. Iya. Memang lokasinya dekat itu. Terus yang kedua, UM ini luar biasa ya. Maksudnya itu apa luar biasa itu? Saya punya teman-teman yang berkuliah di kampus lain. Bukannya saya membandingkan, tapi kita saling bertukar ilmu saja. Sharing lah. UM ini luar biasanya itu di sini itu diajarkannya lebih detail, lebih mendalam lagi, dan luar biasa banyak sekali penulis-penulis hebat yang dilahirkan dari sini. Yang mungkin belum pernah teman-teman saya yang di kampus lain itu temui gitu. Bahkan sampai teman-teman saya itu ada yang dari Surabaya, Jogja, apa ya istilahnya, belan-belan nih kesini belajar di perpus UM bareng-bareng saya, sekedar untuk mencari tahu
gimana sih pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sini. Dan ternyata luar biasa, UM ini memang sangat-sangat terbaik lah. Wow, oke, ini testimoni real ya. Kadang kalau di dalam itu memang susah, ya gimana sih, kita itu kan ngomongin Wike sendiri ini kan susah. Saya ngomongin saya sendiri itu kan susah, itu dalam arti bukan nggak tahu ya, kita kan tahu banget, tapi kadang kacaunya itu nanti dianggap terlampau melebih-lebihkan apa ini. Tapi kalau ada orang lain atau ketika kita tanya mahasiswa bukan dosennya, itu kan sesuatu yang keren ketika pertanyaannya adalah ya apa kon diajari apa ae, apa ora diajari apa ae susah. Tapi kalau ngajarnya itu bukan dosen yang cerita tapi mahasiswa yang ngomong, itu jelas bahwa memang yang bisa lebih tahu, lebih paham itu yang diberi sesuatu atau mahasiswa yang menjalani, ya merasakan. Berarti memang ini pilihan apa ya? Pilihan pertama, kedua, ketiga. Oke, ada pilihan pertama gitu ya. Saya kira kalau sekarang itu pilihannya hanya satu gitu, tetap 2 apa 3 gitu. Kalau daftar apa namanya? SNMPTN. Iya. Dulu saya masuknya kan dari SNMPTN. Nah, itu dikasih 2 pilihan dan memang saya pilihnya Sastra Indonesia UM. Oke, saya juga pilihnya Sastra Indonesia UM. Oke, Wike yang dari SMK, nggak tahu SMK apa sih ininya? Kecantikan ke multimedia. Oh, multimedia. Berarti dia bisa desain, bisa animasi, bisa multi talent. Susah ini di PKB ini, ya bahaya. Oke, menurutmu? Iya. Ini bukan, ini tak tegas nol, bukan perkara kamu itu harus sombong atau enggak, tapi kita cukup tahu bisa mengukur diri lah. Iya. Kalau kamu ditanya gitu, Wike, kira-kira UM ini bangga nggak sama kamu? UM ini harus bangga kepada seluruh mahasiswanya, menurut saya. Termasuk saya. Jadi karena memang mahasiswanya luar biasa semua. Iya, nggak ada yang biasa-biasa saja. Karena kalau udah masuk UM, wah berarti orangnya emang udah luar biasa, menurut saya. Iya. Berarti apa yang kamu banggakan dari UM sekarang? Kalau saya sumbangsi untuk diri saya sendiri. Dari UM. Saya bangga, saya kuliah di UM ini, saya jadi tahu banyak hal. Saya dulu kan SMK yang tadi sudah saya bilang, nggak tahu apa-apa. Saya pikir itu nulis puisi. Ini testimoni nyata. Nulis puisi itu yang indah, sajaknya AB-AB aja. Ternyata tidak. Ternyata ilmunya banyak. Ternyata belajar bahasa Indonesia itu ribet. Ribet tapi menyenangkan dan estetik ya. Saya diajarkan bagaimana cara mengelola gaya bahasa untuk puisi yang indah dengan diksi-diksi yang dipilih dengan indah dari dosen-dosen yang memang sangat luar biasa di UM ini. Banyak dosen yang luar biasa. Jadi saya bangga. Kalau kebanggaan itu disingkat, jadi satu kalimat atau satu ini ini ya, apa? Angka apa? 3 kata. Kebanggaan untuk apa ini, Pak? Untuk UM. UM apa? UM itu? UM itu apa? UM sih. Oh iya, UM sih. UM langsung ya. Apa ya? Apa ya? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. 3 kata. Sastra Indonesia? Sastra Indonesia Boys Pol. Pastinya. Boys Pol-polan. Karena sudah sampai pada puncak pemboisan. Semari, keluarga saya lagi.
Oke, selesai Wike. Iya. Sudah diberi tanda-tanda alarm untuk mengakhiri kehidupan ini hari ini. Wah. Di ruangan ini. Kita berlanjut kehidupan yang lain. Terima kasih Wike sudah mampir di rumahnya teman-teman. Sukses selalu buat kamu. Sukses selalu apa yang kamu cita-citakan, yang menjadi passionmu, yang akan membesarkan nama Wike. Amin. Dan harapannya adalah kamu jauh lebih sukses. Amin. Daripada orang-orang yang mendidik dan mengajar kamu. Amin. Supaya mereka jauh lebih bangga. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenas-kenas, bikin boys gak sih? Bikin boys gak sih? Boys Paul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.